Jadi pertanyaannya ada dua sebenarnya ya. Ya. Yang pertama adalah mengenai orang bekerja di bank bagaimana. Yang kedua adalah minjam dari bank. Ini pernah ditanyakan ke daftar para ulama dan maraji mengenai bolehkah seseorang bekerja di bank. Kebanyakan maraji mengatakan begini, bahwa bekerja di bank itu sebenarnya tidak masalah jika tidak terhubung dengan hal-hal yang bersifat haram. Apa sih sebenarnya dalam bank yang haram? Dalam bank yang haram itu adalah transaksi ribawi, itu yang haram. Transaksi yang berbau riba itu yang haram. Jadi kalau kita andaikan ada satu bank dengan sistem perbankan yang kita kenal, apakah semua yang ada perputaran uang yang ada di bank itu hukumnya haram? Jawabannya tidak. Sebab saat saya meletakkan uang saya di bank, itu ibaratnya saya itu meminjamkan uang saya kepada bank. Ketika bank menerima pinjaman dari saya, dia akan putarkan uang itu. Nah, pemutaran yang dilakukan oleh bank kadang membiayai proyek-proyek pemerintah, kadang proyek-proyek swasta, kadang bank juga bermain bukan hanya meminjamkan, dia misalnya membuat mendanai pembuatan pabrik yang menghasilkan produksi, yang menghasilkan uang. Artinya kegiatan ekonomi bank itu tidak semuanya adalah sesuatu yang ribawi. Nah, jika demikian berarti uang yang masuk ke bank itu tidak semuanya uang yang ribawi, itu yang pertama. Bank yang saya maksud tentunya bank konvensional ya. Kalau bank yang syar'i itu kan ada konsep sendiri dan memang berusaha untuk disesuaikan dengan syariat Islam. Nah, jika demikian kondisi bank, yang menjadi pertanyaan, haramkah orang bekerja di bank? Jawabannya kalau tidak berhubungan dengan yang haram, maka tidak haram. Saya bekerja di bank tapi bagian teller. Bagian yang menerima duit dan ngasih duit. Ada orang mau naruh uang, saya menerima. Ada orang mau ngambil uang, saya kasih. Saya tidak ada hubungan transaksi yang haram dengan seseorang. Maka bekerja sebagai teller di bank hukumnya apa? Silakan. Orang bekerja di bank sebagai satpam, boleh atau tidak? Silakan. Sebagai cleaning service, silakan. Tapi orang yang bekerja di bidang marketing untuk masalah produk-produk keuangan yang berbau ribawi itu haram. Pekerjaan di sini yang tidak boleh. Ya, itu yang pertama untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh nggak kita minjam uang kepada bank yang tentunya ketika kita minjam uang ke bank itu ada bunga. Saya meminjam 1 juta, pengembaliannya 1.100.000, itu 100.000-nya adalah riba. Ini hukum yang sudah semua orang tahu. Praktek bank kan seperti itu, saya pinjam uang 100 juta, maka saya harus mengembalikan misal 120 juta, maka yang 20 juta adalah riba. Ini semua tahu bahwa ini adalah riba. Permasalahannya kalau kita mau beli rumah, uang cash rumah zaman sekarang kan jarang orang menemukan rumah yang layak huni dia di bawah 500 juta, itu kan jarang. Orang-orang yang dengan ekonomi menengah ke bawah, dari mana dia punya uang cash 500 juta? Dia bisa membeli dengan cara mengangsur. Siapa yang punya uang banyak, cash banyak? Bank. Lalu kita mengajukan KPR ke bank. Mengajukan pinjaman kepada bank. Bank menyetujui, bank membeli rumah itu, sertifikatnya diambil oleh bank. Lalu kita harus membayar kepada bank. Bank membeli misalnya seharga 400, kita harus bayar ke bank misalnya 600 juta. Kita bayar secara cicil selama sekian tahun. Riba. Ini jelas riba. Tapi boleh atau tidak? Kalau enggak, saya enggak bisa punya rumah. Boleh karena terpaksa. Keterpaksaan itulah yang membuat dia bisa untuk mengambil pinjaman dari bank. Kalau orang tidak terpaksa maka mengambil uang dari bank atau dari sumber-sumber pendanaan yang lain yang menggunakan sistem riba, maka hukumnya haram. Itu pun yang dikatakan bahwasanya orang kalau terpaksa mengambil utang bank yang secara ribawi semacam itu, hatinya harus menolak sistem ini, harus menolak praktek ribawi. Orang punya duit misalnya di rekeningnya ada 30 juta yang memang uang nganggur. Dia butuh motor harga 15 juta, dia bisa beli cash.
Jika dia beli cash tidak mengurangi kehidupan dia, tetap kondisinya seperti itu. Tapi dia milih untuk memberinya secara kredit. Yang menggunakan sistem ribawi itu hukumnya haram. Pertanyaan yang ketiga, sebenarnya ada 3 pertanyaan dari penanya tadi. Yaitu begini, kalau saya misalnya mengambil uang dari bank, pinjam uang untuk usaha. Saya tadi katakan kalau seandainya terpaksa nggak ada masalah. Karena kita tidak makan riba, kita memberi. Walaupun sama-sama, kalau kita tidak terpaksa, memberi riba hukumnya haram. Ini kalau kita terpaksa, memberinya nggak ada masalah. Tapi makan, tidak boleh kita makan riba. Sekarang saya ngambil uang pinjaman dari bank secara riba karena terpaksa. Lalu saya buat perputaran, saya putarkan ini uang. Menghasilkan. Tadi perputaran menghasilkan. Pertanyaannya yang pertama, uangnya haram atau tidak? Karena modalnya saya dapatkan melalui cara haram, melalui cara riba. Jawabannya uangnya tidak haram. Karena saya mendapatkan pinjaman. Yang haram itu kan ketika saya membayar riba. Ini kan saya pinjam kan nggak haram. Lalu uang yang tidak haram itu saya putarkan. Hasilnya halal atau tidak? Halal. Berkah apa enggak? Insya Allah berkah. Karena apa? Karena kita menggunakan sistem yang halal. Cara yang halal. Lah kalau seandainya tidak terpaksa, saya tidak terpaksa. Saya tidak terpaksa meminjam uang untuk putaran itu. Maka kita memberikan uang kelebihannya sebagai riba, hukumnya haram, dan kita masuk ke dalam praktek haram. Jika kita dengan tindakan kita itu dianggap menguatkan dan mendukung sistem yang ribawi, maka kita juga menanggung dosa itu. Dosa ikut menguatkan sistem yang batil. Itu yang diharamkan. Kalau dalam keadaan semacam ini orang layak bertanya berkah atau tidak. Karena ikut menguatkan sistem yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi masing-masing pembahasannya kan dipilah-pilah tergantung kondisinya bagaimana dengan si penanya tadi itu. Iya. Nah kalau uang hasil ribawi tadi yang dihasilkan oleh bank itu kan tentunya untuk menggaji pegawai juga Ustaz. Salah satunya uang hasil perputaran bank yang ribawi itu tapi buat bisakah, menggaji karyawan. Tapi bisakah kita katakan bahwa uang yang dibuat gaji karyawan itu pasti yang haram? Bisa jadi bukan. Bisa jadi bukan. Bisa jadi uang pinjaman. Kalau saya mendapatkan pinjaman itu kan seperti milik saya, gitu. Kalau uang itu saya buat sesuatu halal atau tidak? Saya punya pinjaman, dapat pinjaman dari orang. Lalu saya belikan nasi, saya buat makan. Saya makan halal apa haram di sini? Halal kan? Nah, ketika saya meletakkan uang di bank, lalu bank menggunakan uang saya untuk menggaji pegawainya, berarti uang ini uang halal atau uang haram ini buat gaji pegawai? Uang halal. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa yang dibuat gaji itu adalah hasil dari praktek riba. Makanya walaupun mungkin saja bisa tercampur. Bisa jadi, tapi kan tidak bisa dipastikan. Uang riba dengan uang yang saya beri contoh begini, misalnya, ini hal semacam ini dalam fikih biasa dibahas itu ya. Misalnya ada orang mencuri, orang pekerjaannya mencuri. Jadi setiap hari dia mencuri. Tapi di saat dia mencurinya kapan? Malam hari. Kalau siang hari, misalnya dia kerja di kantoran, dia dapat gaji dari kantor. Misalnya dia juga dosen, di satu sisi dia mencuri. Maksudnya mencuri ini yang kalau orang yang sudah bermartabat biasanya mencurinya namanya korupsi. Ya. Sebagian uangnya dia adalah uang korupsi, ada uang gaji, ada uang kantoran. Uang kantor atau uang misalnya mengajar sebagai dosen. Ini saya kasih contoh saja. Lalu kemudian orang itu mengundang kita makan di warung, dibayari, nanti saya yang mentraktir. Pertanyaannya, halal atau tidak kita makan? Kalau kita yakin bahwa dia membayar makanan itu dengan uang hasil korupsi atau uang haram, maka kita haram untuk makannya. Tapi ada nggak kemungkinan dia memberikan uang untuk bayar itu adalah uang gaji dia? Iya, halal, tidak ada masalah. Itu nanti hubungannya dia dengan Allah, dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah.